Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen lingkungan pendidikan. Dalam khususnya kali ini kita akan membahas tentang manajemen lingkungan yang ada di lingkup sekolah dalam mata kuliah manajemen sumber belajar sekolah. Saya mengutip dari perkataan dari Cheng Enxiong pada tahun 2004, yaitu Educational environment influence how, why, and what student learn. Jadi di sini dijelaskan bagaimana tujuan dari pendidikan itu nantinya akan berpengaruh pada bagaimana, mengapa, dan apa yang dipelajari oleh siswa. Itu sebagai pembawa dalam pembelajaran kita kali ini. Kemudian kita bisa baca di sini yaitu pengertian dari manajemen lingkungan sekolah. Itu manajemen lingkungan sekolah adalah seluruh komponen fisik, sosial, dan akademis yang berada di sekitar aktivitas kegiatan pembelajaran yang nantinya berperan pada pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi lingkungan sekolah ini terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek fisik, sosial, dan juga aspek akademis tentunya. Dan aspek-aspek ini nantinya akan berperan besar terhadap ketercapaian dari tujuan sekolah tersebut yang sudah tercantum di dalam visi dan misi masing-masing sekolah, seperti itu. Nah, ini saya mengutip lagi perkataan dari Tope pada tahun 2013, yaitu lingkungan sekolah adalah faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan antusiasme siswa untuk belajar. Jadi ketika siswa belajar, lingkungan sekolah ini dapat berpengaruh pada naik atau turunnya antusiasme atau semangat dari siswa untuk terus belajar. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau saat ini kita belajar di sekolah, berarti lingkungan rumah ataupun lingkungan kamar itu ya yang kemudian akan berpengaruh pada tingkat semangat atau rendahnya dari siswa dalam belajar. Berarti di sini ditunjukkan bahwa ketika kita melakukan sebuah manajemen terhadap sekolah, nantinya akan berpengaruh terhadap semangat atau tidaknya siswa dalam sekolah. Kemudian seperti manajemen pada umumnya, manajemen lingkungan sekolah ini terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, kemudian ada tahap pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga yang terakhir adalah tahap pengawasan. Sebelum kita melakukan sebuah manajemen, tentunya kita memerlukan tahap yang pertama, yaitu sebuah perencanaan. Bentuk manajemen apa yang akan kita lakukan. Kemudian ada tahap pengorganisasian, yaitu langsung pada bagaimana agar rencana-rencana yang sudah kita buat tadi bisa berjalan. Seperti biasa, lanjut ke tahap ketiga, yaitu pelaksanaan, lalu pada pengawasan. Kemudian dalam manajemen lingkungan sekolah ini terdiri dari 3 aspek, yaitu input, proses, dan output. Di input sendiri ini bisa dibilang seperti input terhadap siswa-siswanya. Jadi ketika kita melakukan manajemen lingkungan sekolah, berarti kita juga memanage siswa-siswa atau peserta didik yang ada di sana. Dimulai dari inputnya, bagaimana siswa tersebut bisa masuk ke dalam suatu sekolah, apa syarat-syaratnya, dan juga apa kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh siswa. Walaupun berdasarkan kebijakan yang ada saat ini di Merdeka Belajar, kita mengenal adanya sistem zonasi di mana siswa-siswa tersebut bisa sekolah dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar tempat tinggal siswa tersebut, sehingga peran nilai atau yang semulanya ditentukan oleh nilai ujian nasional sekarang sudah berubah. Kemudian ada proses, yaitu proses pembelajaran. Jadi dalam manajemen ini bagaimana sih kita bisa melaksanakan suatu pembelajaran yang nantinya bisa meningkatkan kualitas dari siswa tersebut. Kemudian ada output, yaitu keluaran dari siswa tersebut. Apakah siswa tersebut memiliki prestasi atau berhasil mencapai tujuan pembelajaran dan juga dapat bersaing atau berkompetensi dengan teman-temannya, seperti itu.
Oke, tadi udah dijelaskan ya oleh Mas Reza mengenai konsep dasar lingkungan sekolah dan manajemen lingkungan sekolah. Dalam manajemen lingkungan sekolah, manajemen sumber daya energi dan air juga sangat diperlukan ya. Energi dan air itu saling terhubung. Semua sumber energi termasuk listrik membutuhkan air dalam proses produksinya, seperti proses pembersihan sarana prasarana, praktik di laboratorium, budidaya tanaman, penyalaan mesin, peralatan sekolah, dan sebagainya. Energi itu sendiri diperlukan untuk membuat sumber daya yang lain itu tersedia. Energi dan air merupakan komponen biaya operasional sekolah dan merupakan bagian utama yang memberikan dampak pada lingkungan sekolah. Beberapa sekolah sangat terbebani dengan biaya energi dan air. Maka sebenarnya lebih dari 20% energi terbuang percuma karena pemanfaatan energi yang tidak tepat. Jadi di sini perlu adanya pengelolaan dalam energi dan air. Manajemen sumber energi dan air di sekolah juga dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan energi dan air di sekolah melalui beberapa cara, seperti mengingatkan seluruh warga sekolah untuk mematikan air dan peralatan yang menggunakan energi saat tidak digunakan, menggunakan sistem bangunan yang benar, menggunakan pencahayaan yang hemat energi, mengelola penggunaan beban teknologi informasi atau TIK berupa perabotan komputer dan lain-lain itu lebih hemat energi dan mengaktifkan fitur manajemen daya. Selanjutnya mendorong dan menghargai ide dan kegiatan yang akan menggunakan penggunaan energi. Seperti itu. Jadi kegiatannya lebih dikelola untuk lebih menghemat energi seperti itu. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai mutu lingkungan sekolah berkelanjutan. Mutu lingkungan sekolah berkelanjutan adalah ukuran untuk menyatakan esensi atau nilai berupa standar ideal yang harus dicapai oleh sebuah lembaga pendidikan mengenai mutu lingkungan sekolah berkelanjutan. Mutu lingkungan sekolah berkelanjutan adalah ukuran untuk menyatakan esensi atau nilai berupa standar ideal yang harus dicapai oleh sebuah lembaga pendidikan dalam membangun proses pendidikan yang berkelanjutan. Mutu lingkungan sekolah berkelanjutan dapat ditinjau dari kemanfaatan sekolah bagi seluruh warga sekolah dan seluruh stakeholder sekolah. Mutu lingkungan sekolah berkelanjutan merupakan kemampuan sekolah untuk meningkatkan nilai tambah melalui optimalisasi proses terhadap faktor input agar menghasilkan output yang tinggi dalam jangka panjang. Mutu lingkungan sekolah berkelanjutan ditandai dengan terwujudnya lingkungan sekolah yang kondusif, yang mendukung dan memberikan hasil yang diinginkan. Lingkungan sekolah yang kondusif yaitu lingkungan dengan suasana yang mendukung terlaksananya proses belajar mengajar dengan nyaman dan menyenangkan. Suasana belajar yang kondusif memungkinkan siswa dapat memusatkan pikiran dan perhatian kepada apa yang sedang dipelajari sehingga ini berpengaruh dengan hasil belajar siswa. Di sini fasilitas sekolah juga turut mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif. Sekolah atau kelas yang tidak memiliki fasilitas yang memadai cenderung dapat menghambat proses belajar mengajar. Di sini sangat berpengaruh dan lingkungan sekolah yang kondusif tidak hanya berpijak pada interaksi ilmu pengetahuan oleh rentetan mata pelajaran saja, namun juga terkadang nilai-nilai yang menyusun karakter siswa. Itu. Lingkungan sekolah
yang dipenuhi dengan kepedulian yang terwujud dengan sifat empati dan saling menasihati, saling memberitahukan, saling melindungi sehingga setiap permasalahan dapat diatasi dengan mudah. Lingkungan sekolah yang kondusif menyangkut penataan sekolah dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tata ruang kelas yang lebih lapang, kebersihan kelas, sarana interior kelas yang memadai, cara mengajar guru yang mengacu pada kurikulum, dan cara mengajar yang lebih strategis. Oke, kesimpulan dari presentasi kami yaitu manajemen lingkungan sekolah merupakan proses pengelolaan semua unsur fisik, sosial, dan akademis yang mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah dengan menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen lingkungan sekolah merupakan bagian dari manajemen sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan sekolah secara berkelanjutan dan mencapai tujuan pendidikan. Mutu lingkungan sekolah ditandai dengan terwujudnya kegiatan pembelajaran yang akademis maupun non-akademis yang sehat, aman, nyaman bagi seluruh warga sekolah. Itu tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada diskusi, tanya jawab, dapat ditanyakan melalui Bismart. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.